Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, pertanyaan Pak Firdaus Erosen. Beliau menanyakan terkait dengan benefit pada akhir penuturan Prof. Basuki. Bagaimanakah metode pengukurannya? Itu yang Pak Firdaus. Kemudian Bu Ernima Sukmasari menanyakan apakah ada kewajiban pengungkapan bahwa perusahaan atau entitas bisnis sudah memenuhi aspek pemeliharaan lingkungan atau hanya bersifat sukarela. Monggo Pak Bas di pertanyaannya Pak Firdaus, Bu Erwin di Bu Ernina. Oke, Pak Firdaus, terima kasih pertanyaannya. Saya kira berkaitan dengan slide ini ya. Ini kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 benefit yang ada di laporan ini, itu hanya satu yang merupakan income, yaitu recycling income. Mungkin semacam penjualan barang-barang recycle. Tapi yang lain adalah merupakan pengurangan biaya. Jadi misalnya kalau dulu sebelum ada usaha untuk tadi aktivitas-aktivitas untuk mengurangi dampak lingkungan, misalnya kontaminasinya itu 500. Nah, setelah ada alat-alat tadi memasang dust collector atau apa, kontaminasinya tinggal 200. Maka berarti ada cost reduction atas itu. Dari 500, biasanya 500, sekarang cuma 200, sehingga benefitnya adalah 300. Jadi ngitungnya begitu caranya, menurut saya begitu. Seperti juga ini pembuangan limbah, misalnya. Kalau dulu pembuangan limbah berapa, 1 juta, sekarang hanya 600, berarti ada cost reduction 400. Demikian yang lain. Kecuali saya kira, kemudian energy conservation cost saving. Dulu pakai lampu yang biasa, itu biaya listriknya 1 juta. Setelah pakai LED yang wattnya lebih kecil tapi terangnya sama, ternyata tinggal 600. Berarti ada cost reduction 400. Cara ngitungnya begitu. Kecuali yang recycling income. Recycling income ini adalah penjualan atas misalnya barang-barang yang yang hasil recycle gitu, yang nah itu ini yang saya tangkap dari laporan ini, yang merupakan benefit yang merupakan income, betul-betul ada pemasukan adalah dari recycling income. Yang lain adalah bicara tentang cost reduction. Jadi pengertian benefit di sini adalah dulunya biayanya 1 juta, sekarang 900, berarti ada benefit 100. Itu cara ngitungnya begitu ya. Jadi tinggal dihitung saja sebelum dan sesudah pemasangan alat-alat, dust collector misalnya tadinya berapa, terus belum dipasang berapa, sekarang berapa, akan kelihatan oh berarti ada cost reduction sekian, lah cost reduction itu dianggap sebagai benefit. Saya kira jawaban saya begitu. Ya. Oke. Monggo Bu Erwin. Saya bertanya selanjutnya toh. Oke. Ini karena masih banyak Bu, ada 5 pertanyaan lagi. Berkembang ternyata. Untuk lingkungan, kalau yang kita bahas itu adalah EMA ya, yang tadi Prof. Basuki tampilkan laporan, itu adalah Environmental Management Accounting, sehingga tidak ada report yang harus dipublish ya. Yang report yang harus dipublish itu adalah yang namanya sustainability report itu. Di dalamnya ada ekonomi, ada sosial, dan lingkungan. Nah, itu menjadi mandatory untuk tahun 2019, itu adalah financial institution ya. Sedangkan bertahap, itu pun hanya buku 3 dan buku 4. Buku 1 dan 2 itu berkembang. Kalau nggak salah, manufacturing itu wajib 2021. Nah, POJK sudah menerapkan aturannya di yang terbaru tahun 2021, saya lupa nomor berapa ya, lupa saya. Itu sudah ada aturan bagaimana membuat laporan SR itu. Itu yang bisa saya jawab, Bu Puji. Matur nuwun Bu Erwin, mudah-mudahan terpuaskan Bu Ernina. Nanti kalau
kurang puas nanti dijapri Bu Erwinnya. Ya. Berikutnya pertanyaan Bu Susi Handayani menanyakan terkait dengan akuntansi lingkungan maupun sosial, seringkali dalam riset topiknya lebih banyak menggunakan variabel pengungkapan CSR yang diukur dengan indeks GRI atau ESG score. Dan juga dalam beberapa riset lainnya, ESG berdiri sebagai variabel. Mohon dijelaskan gitu ya Ibu, terkait dengan CSR dan ESG ini dua hal yang sama atau berbeda istilah gitu. Mohon bertanya juga apakah istilah green innovation yang elemen pengukurannya menggunakan pengungkapan aktivitas terkait dengan lingkungan atau juga sertifikasi ISO 14001, apakah green innovation sama dengan green accounting? Terima kasih. Biar enggak lupa. Satu saja dulu. Iya, lupa nanti. Prof Basuki dulu toh. Gantian lah, lady first lah. Ya, pertanyaannya panjang tadi. Jadi ISG itu apa itu di dalamnya ada governance ya. Jadi sedikit berbeda untuk CSR ya. Kayaknya kalau ISG itu nanti mengarah ke integrated reporting, tetapi di Indonesia belum ya. Indonesia masih bukan SR itu, nanti baru ke IR. Beberapa negara pun belum IR ini ya. Saya rasa seperti itu. Nah, untuk pengukuran CSR, pengungkapan CSR itu sekarang ada beberapa ya. Kalau saya sih membimbing itu menghindari dummy. Saya nggak suka 1.0 meskipun pakai GRI atau pakai proper ya. Ada ukuran yang lama, misalnya tahun 2002 dari RAR itu mengukurnya pakai apa itu jumlah halaman, pakai wording, jumlah kata, berapa yang diungkapkan. Nah, itu lebih baik daripada 1.0. Kemudian ada dari tahun 2015 itu punyanya Michelon, itu mengukur, nah itu ukurannya lebih keren itu. Itu bisa dilihat nanti di Quality of CSR. Itu ukurannya bagus. Beberapa mahasiswa tak suruh menggunakan yang Michelon ini karena tidak hanya 1.0 meskipun sama-sama content analysis. Ya, gitu Bu Puji. Monggo Prof kalau mau menambahkan. Prof masih mute. Saya setuju dengan Bu Erwin. Ngitung kok cuma 1.0 Iya, itu aja ya Bu ya. Rasanya nggak keren gitu. Ada 1, nggak ada 0. Saya kira wording itu bagus. Jadi jumlah pengungkapannya berapa dibandingkan yang seharusnya berapa, maka itu saya kira akan lebih bagus begitu. Ya, setuju sekali saya. Kemudian apalagi Bu Puji yang bagian istilah saya? green innovation yang elemen pengukurannya menggunakan pengungkapan aktivitas itu Pak. Kira kalau green innovation kan ya part of green accounting gitu ya. Memang ketika kita bicara green accounting itu sekarang banyak sekali pengukuran-pengukuran yang dilakukan. Inovasi, kemudian nanti kan kita juga mengenal ya ada green marketing sekarang ya, semuanya serba green gitu. Nanti ketika jual pun harus ya itu. Jadi inovasi agar tadi itu dalam rangka mengurangi dampak lingkungan. Itu inovasinya macam-macam, misalnya tadi dengan packaging yang menggunakan kertas recycle. Saya masih ingat dulu ketika saya nulis disertasi, saya tidak boleh menggunakan kertas harus misalnya saya sudah ngeprint gitu, saya serahkan kepada promotor saya, setelah dia koreksi, lalu sudah saya perbaiki, saya kembalikan lagi, itu saya harus cetak di sebaliknya. Tidak boleh menggunakan kertas baru. Saya seperti itu, Prof. Jadi harus bolak-balik. Ya. Ketika saya bilang, sungkanlah, saya orang Indonesia, masa kertasnya kertas bekas, apa jawaban promotor saya? Kamu tahu nggak, kalau satu rem kertas, berapa pohon yang harus ditebang? Pertanyaan gitu, waduh lah di Indonesia penebangan pohon beras saya pikir gitu ya. Tapi nah itu, jadi justru harus kadang-kadang harus pakai kertas yang recycle itu.
Nah, problemnya kalau pakai kertas recycle adalah tintanya kadang-kadang blobor itu ya. Jadi kami boleh menggunakan kertas yang bagus ketika sudah menjadi final draft. Itu adalah salah satu environment awareness yang sudah dipahami dan dilaksanakan di beberapa negara maju. Yang di kita coba saya mengikuti promotor saya dulu, mahasiswa saya suruh print bolak-balik, selalu baliknya print satu halaman saja. Katanya sungkan Pak, wong kertas murah kok. Aduh, apa ya ngandani itu ya. Nah, itu seperti hal. Jadi inovasi-inovasi seperti itu adalah part dari green accounting saya pikir. Ya. Jadi berarti untuk CSR dan ESG itu sesuatu yang berbeda, Ibu Erin, karena ada ESG, ada government di situ. Pengembangan aja, Bu Puji. Kayaknya ESG itu nanti diarahkan ke integrated reporting. Oke. Ya, jadi ada governance yang lebih lengkap gitu loh. Iya, oke. Terima kasih Bu Erin atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bu Susi Handayani sudah menut jawaban dari Prof. Basuki dan Bu Erwin. Berikutnya dari Mbak Prof. Bas dan Bu Erwin. Ini kelihatannya calon tulisannya ini. Iya, kayaknya begitu. Jadi langsung konangan ini. Ini disertasi, Pak. Lah iya. Oke. Bu Dea Tisa Maratani. Oke. Mohon izin bertanya, Bu Dea ini dari Perum Jasa Tirta. Apakah terdapat acuan buku terkait dengan pengukuran social management accounting yang mungkin dapat kami aplikasikan di departemen kami dalam penyaluran bantuan TJSL, karena program TJSL saat ini juga mengacu kepada subjek yang intinya pada ISO 26000. Matur nuwun. Ya, monggo Bu Erwin, Prof. Bas. Ya, kalau yang saya lagi mengerjakan soalnya ya, menghitung untuk social return itu menggunakan SROI itu. Social Return on Investment. Nah, itu ada guideline-nya, meskipun guideline itu kalau kita terjun ke lapangan sangat susah ya, karena banyak hal-hal yang kita sulit untuk menguangkan ya. Misalnya kita memberikan bantuan membangun masjid. Nah, berapa dampak terhadap kepada masyarakat. Nah, menguangkannya ini yang agak susah sehingga perlu beberapa estimasi dan proksi. Tapi guideline-nya ada, cuman kalau kita membaca guideline memang agak susah, kita harus praktek, benar-benar praktek. Kalau untuk itu, Bu siapa tadi? Untuk menghitung TJSL-nya itu, return-nya itu. Ya, itu Bu Puji. Jadi perlu banyak adjustment berarti ya Bu Erin, karena ketika misalkan bangun masjid itu misalkan berapa benefit atau reward yang bisa dihasilkan dari situ, berarti orang sholat jamaah ngaji dan lain sebagainya kudu dihitung berapa sebenarnya yang bisa dinilai. Ya, berapa sih yang bisa, misalnya ya dengan adanya masjid sekarang itu pemuda ini jarang ke mall ya, tetapi lebih sering aktivitas di masjid. Nah, itu bisa diuangkan dengan cara berapa dia belanja di mall, seperti itu. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Jadi gitu Bu Puji. Itu ada enggak Bu Erwin nantinya appraisal yang khusus menangani hal-hal yang sulit dihitung seperti itu tadi? Ya, nanti kalau kita memang sudah menghitung, itu ada assurance ya. Jadi kira-kira kita menguangkan tadi itu valid nggak sih, layak nggak sih, apa nggak seenaknya sendiri. Karena memang susah sih. Misalnya kita untuk membangun rehabilitasi, nah itu berapa orang yang berhasil kita selamatkan. Nah, itu juga harus dihitung juga, ini selamatnya karena punya kita atau karena dari sebelah. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi hitungannya itu lumayan rumit gitu loh untuk ini. Oke. Ada tambahan, Prof. Bas? Boten, sampun. Terima kasih. Karena rumit tadi, jadi saya nggak usah jawab aja rumit. Saya memang ya susah ya ngitung sesuatu yang itu ya, memang kadang-kadang banyak proksi dan justifikasi. Jangan-jangan multi call kan gitu ya.
Oke, berikutnya dari Bu Nadiro. Bu Nadiro, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah ada standar untuk mengakui dan mengukur biaya lingkungan dan biaya sosial ini? Maksudnya apakah standar akuntansi keuangan sudah mengatur? Ini yang pertama. Kemudian Bu Nadiro menanyakan kembali mengenai sosial akan sangat terkait dengan masalah masyarakat, konsumsi, pemasok, dan karyawan. Bagaimanakah kita sebagai akuntan menghitung atau mengukur biaya sosial? Apakah dilihat dari dampaknya atau bagaimana? Karena mungkin lebih rumit dari akuntansi lingkungan, Begitu, Bu. Ya. Ya, itu tadi saya katakan memang kalau tidak ada standarnya ya, kalau sosial untuk menghitung dampak sosial tadi, yang kita hitung itu adalah impact-nya, jadi dampaknya. Karena nanti ada output, ada outcome, ada impact. Nah, menghitung impact-nya ini yang susah. Nah, itu banyak sekali justifikasi itu tadi yang saya katakan. Nah, impact ini berarti impact kepada pemangku kepentingan, tidak hanya masyarakat, tetapi semua pemangku kepentingan yang ada. Itu. Oke. Tambahan, Prof. Bas? Boten, sudah jelas. Tadi saya kira itu kaitannya dengan pertanyaan Pak Sugeng juga kan, memang ya tidak ada pokoknya dasar hal-hal yang rumit diberikan ke Bu Erwin aja, supaya enggak rumit gitu. Gantian Prof. Basuki lah, Prof. dulu. Sekarang pertanyaan dari Mbak Nur Hayati Aisyah. Mbak Nur Hayati Aisyah ini bekerja di salah satu rumah sakit di Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat peserta dari Free PPL ini sangat beragam, Pak Bas, tidak hanya dari dunia kampus, akademisi, ternyata praktisi banyak bergabung di webinar ini karena topik-topik kita memang sangat menarik gitu ya. Ini Mbak Nur Hayati Aisyah yang bekerja di salah satu rumah sakit di Surabaya. Terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagaimanakah cara mengidentifikasi biaya dan bentuk pelaporan yang dapat dipahami dengan mudah, gitu ya? Karena tidak semua orang itu memahami tentang manajemen perusahaan, akuntansi lingkungan, dan pedoman-pedoman apa yang digunakan selain SAK. Atau nuwun. Tanggung jawab sosial lingkungan, cara mengidentifikasi biaya. Tadi saya kira kalau seperti biaya lingkungan tadi sudah jelas ada aktivitas-aktivitasnya. Dari identifikasinya yang penting adalah aktivitasnya dulu. Apakah itu masuk dalam aktivitas prevention, apakah itu masuk atau aktivitas detection gitu ya, pencegahan, lalu penilaian, pendeteksian, kemudian apakah itu masuk aktivitas yang sifatnya adalah kegagalan sudah terjadi begitu. Ini memang harus dipahami dulu ini masalah aktivitas ini. Ya, seperti tadi ada ISO. ISO adalah jelas adalah sebuah aktivitas sebelum ada atau aktivitas pencegahan ya, sebelum kerusakan terjadi. Nah, seperti ini. Jadi itu saya kira kalau seperti itu sudah bisa kelihatan. Tapi kalau itu sudah terjadi, lalu apakah ini tanggung jawab perusahaan atau ini merupakan tanggung jawab sosial? Sosial dalam arti perusahaan dan juga pemerintah, saya kira ini juga tergantung dari besaran kerusakan sosial itu yang terjadi. Seperti contoh misalnya Lapindo Brantas, ya Lapindo ya, Lumpur Sidoarjo. Itu dulunya adalah tanggung jawab murni perusahaan ketika masih belum begitu meluas dampaknya. Tapi begitu sudah meluas dampaknya ternyata apa? Pemerintah juga harus ikut campur dengan mengeluarkan anggaran untuk relokasi dan lain-lain ya itu. Jadi saya kira kalau kita bicara masalah kalau dampak sudah menggabungkan antara lingkungan dan tanggung jawab lingkungan perusahaan atau tanggung jawab lingkungan sosial itu ada hitungan-hitungan tertentu ya mungkin dengan skala dampak, skala kerusakannya itu seperti apa. Itu menurut saya begitu. Nah, memang ya
ilmu akuntansi lingkungan ini masih relatif baru ya, Bu. Siapa ini yang bertanya? Bu Nur Hayati. Jadi inilah yang di kita pun di dunia akademik pun sedang mulai kita kenalkan ya, walaupun di luar sudah lama sebetulnya. Nah, alhamdulillah didukung dengan beberapa peraturan pemerintah yang juga akan mengadopsi atau mengakomodasi hal-hal seperti ini. Jadi itu nanti mungkin akan menjadi tanggung jawab kita juga untuk memberikan pembelajaran atau sosialisasi yang saya tadi katakan tentang hal ini kepada masyarakat. Saya kira jawaban saya begitu ya, karena memang kadang-kadang orang nggak tahu ya. Juga ada beberapa hal yang sangat menarik, misalnya seperti kasus yang pernah saya alami di Semen Indonesia dulu. Kadang-kadang perusahaan sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan sebetulnya juga misalnya terjadi kebocoran asap atau apa yang sedikit, tapi di dalam dunia nyata kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu, memblow up, misalnya dari organisasi tertentu memblow up ini agar perusahaan mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengganti, membersihkan itu atau memberikan kompensasi dan lain-lain. Padahal dilihat kerusakannya tidak terlalu ini dalam dunia nyata itu sering sekali terjadi kompleks seperti itu. Ya, contoh lain adalah ketika misalnya bekas galian semen itu yang di Tuban, di Gresik, di mana yang kemudian ditanam ikan dan dijadikan kolam untuk itu pada waktu saya pelita di sana itu saya masih ingat satu kolam itu diberi dana 10 juta untuk ditanami ikan dan lain-lain. Dan ikan itu diperuntukkan untuk dipersilakan penduduk untuk kolam itu untuk dirawat oleh penduduk ya, kemudian dikasih ikan. Tapi ya perawatannya enggak, karena ketika panen ikan baru pada rame-rame tutup. Itu kadang-kadang ya seperti itulah. Jadi memang harus ada pembelajaran yang seimbang antara akademisi, kemudian manajemen dan juga masyarakat agar sama-sama menjaga lingkungan itulah. Jadi tidak menjadi beban perusahaan semua. Sangat berat sekali kalau semuanya dibebankan pada perusahaan. Kalau masyarakatnya tidak ikut mendukung. Saya kira itu tambahan saya, Bu Puji. Oke. Terima kasih, Prof. Bas. Banyak loh Bu Puji pertanyaan nih. Ini sebenarnya mengkonfirmasi saja Bu Erwin, jadi terkait dengan PSAK 33 itu akuntansi lingkungan, ini kan sudah diganti dengan PPSAK 12 ya? 12. Ya, ini sudah dikonfirmasi pertanyaan dari Pak Firdaus, dikonfirmasi oleh Pak Albert gitu ya, PPSAK 12 itu yang disahkan 12 Juli 2013 karena PSAK 33 sudah dicabut. Kemudian Pak Fedelis juga menambahkan Bapak Ibu bisa melihat POJK nomor 51 POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Ini juga menjadi regulasi pemerintah terkait dengan green accounting. Ya, itu ada yang baru Bu Puji tahun 2021, cuma saya lupa nomornya. Oke, nanti POJK yang terbaru nggih Bu, ya, tahun 2021. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian sudah 1 jam lebih Pak Bas untuk session Sebentar, Bu, diskusi ini. Ada pertanyaan yang menarik ini loh Bu, dari siapa ini? Ibu atau Bapak ya? Nadirah Nagu ini ya. Oh, nggih Bu Nadira. Apakah perusahaan berani mengungkapkan biaya kegagalan? Nah ini, karena boleh jadi akan mempengaruhi reputasi. Ini memang seperti pedang bermata dua ya. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita ungkapkan kebobrokannya, nanti kan malah jadi jelek di mata stakeholders. Tapi di satu sisi, dengan mengungkapkan ini loh kekurangan kita, itu justru citra kita akan semakin baik. Oh, ternyata perusahaan ini perusahaan yang jujur. Nah, sekarang tergantung dari pihak perusahaan tadi itu. Ya, memang kadang-kadang masyarakat kita berpendapatnya berbeda gitu dari dua perspektif yang berbeda. Ketika kita jujur itu dianggap welek iki perusahaan iki. Tapi yang satu menganggap ketika kita jujur, wah bagus berarti dia berani jujur, gitu loh ya. Jadi saya kira masalah berani tidak berani ya kembali kepada
manajemen lagi gitu ya, mau melihat dari sisi pandang yang mana. Saya kira jawaban saya begitu. Iya. Monggo Bu Erwin ada tambahan? Kalau di idealnya itu ada prinsip yang harus melaporkan yang namanya balance kalau di GRI ya. Karena kan standar satu-satunya yang ada kan GRI. Yang lain itu kan hanya guideline. Nah, itu harus balance. Artinya impact yang negatif maupun impact yang positif itu harus dilaporkan. Seharusnya. Tetapi hasil penelitian itu kan di negara berkembang itu kan lebih bersifat simbolis ketimbang substantif. Sehingga mereka cenderung menutup-nutupi. Itu sih tambahan saya. Oke. Karena kita masih belum berani untuk ada di posisi ideal tadi, Bu. Ya, betul. Karena kalau ada di posisi ideal disuruh kawin lagi. Nah, itu yang nggak berani. Halo. Oke, terima kasih Pak Bas, Bu Erwin atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kalau kita lihat di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Kalau tadi Pak Sanusi sudah dikonfirmasi oleh Pak Firdaus dan Pak Albert, ini sudah selesai semua. Insya Allah tidak ada pertanyaan yang tersisa, sehingga maka saya selaku moderator di kesempatan hari ini, hal-hal yang kita diskusikan pada pagi sampai siang ini luar biasa. Antusias dari peserta tidak hanya dari akademisi, juga dengan praktisi, dengan membawa problematika yang ada di perusahaan masing-masing. Ini tentunya menjadi pengkayaan keilmuan kita yang luar biasa, karena kita tidak hanya melihat dari sisi knowledge gitu ya, dari sisi konsep dan teori, tetapi juga implementasi di lapangan seperti apa. Tentunya ini masih belum titik, Bapak Ibu sekalian. Tentunya perlu dilakukan PPL lanjutan untuk mengupas tuntas lagi terkait dengan green accounting dan social management accounting yang isu-isu global ini menarik untuk diangkat menjadi topik-topik riset. Demikian Bapak Ibu session kita. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa atas pemateri hebat kita, Prof. Basuki dan Ibu Dr. Erwin Saraswati. Bu Puji, boleh izin ada tambahan informasi sedikit? Iya. Tadi sudah disinggung, nanti pada tanggal 4 Desember di rapat itu topik kita adalah integrated reporting. Alhamdulillah. Jadi keinginan para peserta mungkin yang masih belum terjawab, nanti kita akan bahas tuntas di 4 Desember. PPL-nya adalah yang ini setelah komisariat ini tanggung jawabnya wilayah, sekarang topiknya adalah integrated reporting. Ya, itu informasi aja. Ya. Bocoran informasi. Ya, bocorannya sangat menarik ini. Jadi topik kita nanti akan berlanjut di 4 Desember. Itu bahasan kita tentang integrated accounting yang menjadi hilir dari bahasan kita pada siang dan pagi dan siang hari ini. Oke, terima kasih bocorannya Prof. Basuki, Bu Erwin. Terima kasih waktunya di tengah-tengah kesibukan mengajar dan tidak henti-hentinya dari satu hotel ke hotel yang lain, masih menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di Free PPL ini. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu MC atau Bu penyanyi nih, Bu artis. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Puji, luar biasa sudah memandu acara hari ini. PPL online kita hari ini yang luar biasa materinya. Terima kasih Prof. Bas, terima kasih Bu Erwin, materinya luar biasa. Kita semakin kaya dan bertanya-tanya sebenarnya. Kalau bertanya-tanya berarti kan harus itu PPL berikutnya gitu, nggih, Prof. Bu Erwin. Karena tadi Prof. Bas menyampaikan
kok rumit ini. Nah, kalau rumitnya berarti berikutnya harus ikut terus ini untuk mengurai kerumitan ini. Terima kasih sekali lagi, luar biasa. Saya ditugasi Bu Puji ini sebagai tanda cinta dari Komisariat Malang. Tadi Bu Puji menyampaikan bahwa kalau Bu Sulis ini dinyanyikan. Apakah Pak Bas sudah siap untuk berduet? Kalau belum, saya awali dulu. Tadi Bu Puji sudah menyampaikan, ini kalau Bu Sulis dilakukan. Ini tanda cinta kami dari Komisariat Malang untuk Bapak kita tercinta, Prof. Bas. Duet online itu nggak enak, Bu. Ya benar. Nggak asik. Duet itu harus offline. Itu Oh gitu ya. Iya. Baiklah. Berarti hari ini tidak online, saya menyambung dan menunaikan tugas dari Bu Puji ini, menyanyikan persembahan untuk Prof. Bas. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Itu tanda cinta kami dari Komisariat untuk Bapak kita tercinta Prof. Bas, Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh peserta PPL online pada hari ini. Jangan Pak, belum saya sediakan tisunya. Baik Bapak Ibu peserta PPL online yang berbahagia, pada hari ini selesai sudah serangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kebersamaan kita hari ini sebagai upaya untuk terus menuntut ilmu dicatat sebagai amal ibadah, memberikan keberkahan bagi banyak pihak. Semoga Bapak Ibu terus berbahagia sehingga senantiasa sehat jiwa dan raga. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia penyelenggara acara PPL online pada hari ini memohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Dayung sampan berjajar 5, runcing sekali pada ujungnya. 5 jam sudah kita bersama, terima kasih dan sampai ketemu di PPL IAI Jatim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.